Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rosita SKM, jabatan sebagai calon ahli pertama administrator kesehatan, bekerja di instansi Puskesmas Merah 2. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjabarkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Sistem Layanan Administrasi Pendaftaran di Puskesmas Merah 2 Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya, profil Puskesmas Merah 2 itu menjabarkan tentang visi misi Puskesmas Merah 2. Adapun visi Puskesmas Merah 2 yaitu ingin mewujudkan masyarakat Merah 2 yang berbudaya sehat dan mandiri. Adapun misi Puskesmas Merah 2 yaitu yang pertama memotivasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, mempererat kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, dan selanjutnya menyelenggarakan sistem informasi puskesmas yang bermutu. Berikut adalah struktur organisasi Puskesmas Merah 2. Adapun latar belakang masalah adalah kondisi saat ini Puskesmas Merah 2 kurang optimalnya sistem layanan administrasi pendaftaran disebabkan oleh belum aktifnya pusat informasi pasien atau resepsionis sehingga pasien harus mencari petugas untuk menanyakan terkait informasi yang dibutuhkan dan belum adanya pemberlakuan nomor antrian pasien sehingga persiapan status pasien tidak beraturan yang membuat pasien harus menunggu lama. Kemudian tidak adanya petugas yang mengantarkan pasien ke ruang pelayanan, sehingga pasien harus membawa sendiri status dan mencari ruang pelayanan, dan tidak adanya papan informasi pelayanan pendaftaran yang seharusnya tersedia sebagai media informasi untuk memudahkan pasien dalam memahami alur pelayanan yang harus dilalui. Dengan melihat situasi tersebut, peserta ingin melakukan perbaikan melalui optimalisasi sistem layanan pendaftaran di Puskesmas Merah 2. Bukan rancangan aktualisasi harus melalui 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama menentukan isu instansional, tahapan kedua menganalisis isu, tahapan ketiga menemukan gagasan kreatif, dan tahapan selanjutnya adalah melakukan kegiatan aktualisasi. Pada tahapan identifikasi isu terdapat 3 isu instansional. Yang pertama, belum optimalnya sistem layanan administrasi pendaftaran. Kedua, belum optimalnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu. 3, belum optimalnya penataan ruangan MTBS. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis isu. Penetapan core isu menggunakan teknik USG. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa setelah dianalisis menggunakan metode USG, ditemukan satu isu utama yang paling mendesak harus segera diselesaikan adalah isu kurang optimalnya sistem layanan administrasi pendaftaran. Mencari penyebab core isu dengan menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan. Isu belum optimalnya sistem layanan administrasi pendaftaran dipengaruhi oleh 4 indikator. Yang pertama, metode pelayanan yang dilakukan belum sesuai standar. Kedua, lingkungan, proses persiapan status pasien menjadi lama dan tidak beraturan. Selanjutnya, manusia, belum optimalnya piket di resepsionis dan belum adanya petugas yang mengantarkan pasien ke ruang pelayanan. 4. Kategori media, tidak tersedianya media informasi sehingga pasien harus mencari petugas untuk menanyakan langkah-langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan layanan yang diinginkan. Dampak core isu, apabila isu kurang optimalnya sistem pelayanan administrasi pendaftaran tidak dilakukan akan berdampak terhadap ketidakefektifan pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan kurangnya mutu layanan yang diberikan yang seharusnya memberikan kepuasan kepada masyarakat, dan dampak terhadap instansi akan kurangnya terhadap penilaian akreditasi puskesmas.
Oleh karena itu, Puskesmas Meradua harus mampu mengoptimalkan sistem layanan administrasi pendaftaran sehingga menjadi instansi pemerintah yang mampu menjalankan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance dengan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun gagasan kreatif optimalisasi sistem layanan administrasi pendaftaran ataupun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama mengaktifkan kembali pusat informasi pasien atau resepsionis, yang kedua mengaktifkan kembali petugas yang mengarahkan pasien ke ruang pelayanan, ketiga meninjau kembali standar operasional prosedur atau SOP pelayanan pendaftaran untuk diaplikasikan, yang keempat menyediakan media informasi alur pelayanan pendaftaran, kelima pemberlakuan nomor antrian untuk pasien. Administrasi pendaftaran. Unit pendaftaran puskesmas adalah tempat utama yang dikunjungi pasien saat pasien akan berobat ataupun ingin melakukan pengurusan administrasi lainnya seperti surat menyurat. Prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam melayani masyarakat adalah memberikan layanan yang bermutu dan berkualitas dengan mengutamakan kepuasan pasien. Adapun kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan untuk optimalisasi sistem layanan pendaftaran di Puskesmas Meradua adalah yang pertama, mengaktifkan kembali pusat informasi pasien atau resepsionis dengan tahapan kegiatan yang pertama melaporkan kepada atasan langsung terkait dengan pengaktifan kembali pusat informasi pasien atau resepsionis dengan output dokumentasi dan nilai penguatan organisasinya adalah akuntabel dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua, membuat daftar piket untuk tenaga kesehatan yang akan bertugas di bagian pusat informasi pasien atau resepsionis. Dengan outputnya adalah daftar piket. Nilai penguatan organisasinya adalah akun kompeten dan akuntabel. Dan tahapan kegiatan yang ketiga adalah mensosialisasikan pengaktifan kembali pusat informasi pasien atau resepsionis kepada petugas dengan output dokumentasi saat dilakukannya FGD. Nilai penguatan organisasinya adalah akuntabel dan kolaboratif. Kegiatan ini mendukung visi misi Puskesmas Meradua, yaitu menyelenggarakan sistem informasi puskesmas yang bermutu. Kegiatan yang kedua, mengaktifkan kembali petugas yang mengarahkan pasien ke ruang pelayanan. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, melaporkan kepada atasan langsung tentang pengaktifan kembali petugas yang mengarahkan pasien ke ruang pelayanan. Dengan output dokumentasi, nilai penguatan organisasi, akuntabel dan kolaboratif. Tahapan kegiatan kedua, membuat daftar piket untuk petugas yang mengarahkan pasien ke ruang pelayanan dengan output daftar piket petugas. Nilai penguatan organisasi, kompeten dan akuntabel. Tahapan kegiatan yang ketiga, mensosialisasikan kepada petugas pendaftaran bahwa akan diaktifkan kembali petugas yang mengarahkan pasien ke ruang pelayanan. Dengan output dokumentasi saat dilakukannya FGD, nilai penguatan organisasi, akuntabel dan kolaboratif. Kegiatan ini selaras dengan misi Puskesmas Meradua, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. Kegiatan yang ketiga, meninjau kembali SOP pelayanan pendaftaran untuk diaplikasikan. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, mencari standar operasional prosedur atau SOP lama di ruang pengarsipan. Output dokumen standar operasional prosedur atau SOP. Nilai penguatan organisasinya adalah akuntabel dan loyal. Tahapan kegiatan kedua, mengkonsultasikan kepada atasan terkait peninjauan kembali standar operasional prosedur atau SOP pelayanan pendaftaran. Output notulensi dan dokumentasi. Nilai penguatan organisasi, akuntabel dan kolaboratif. Tahapan kegiatan ketiga, meninjau kembali standar operasional prosedur atau SOP pelayanan pendaftaran. Outputnya perbaikan standar operasional prosedur atau SOP. Nilai penguatan organisasi, akuntabel dan loyal. Tahapan kegiatan keempat, mensosialisasikan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan pendaftaran kepada petugas pendaftaran.
Outputnya dokumentasi saat dilakukannya FGD. Nilai penguatan organisasi akuntabel dan kolaboratif. Kegiatan ketiga berkaitan dengan visi Puskesmas Muara II. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. Kegiatan yang keempat menyediakan media informasi alur pelayanan pendaftaran dengan tahapan kegiatan yang pertama mengkonsultasikan kepada atasan langsung tentang rencana pembuatan papan informasi alur pelayanan pendaftaran. Outputnya dokumentasi penguatan nilai organisasi kolaboratif dan akuntabel. Tahapan kegiatan yang kedua mendesain media informasi alur pelayanan pendaftaran yang sesuai standar operasional prosedur pelayanan pendaftaran. Outputnya desain papan alur pendaftaran, nilai penguatan organisasi akuntabel dan kompeten. Adapun tahapan kegiatan yang ketiga mencetak dan memajangkan media informasi alur pelayanan pendaftaran. Outputnya papan informasi alur pendaftaran, nilai penguatan organisasi akuntabel dan kolaboratif. Kegiatan keempat mendukung visi misi Puskesmas Muara II, yaitu menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas yang bermutu. Kegiatan kelima memberlakukan nomor antrian untuk pasien. Tahapan kegiatan yang pertama meminta izin kepada atasan untuk pemberlakuan nomor antrian untuk pasien. Outputnya dokumentasi, nilai penguatan organisasi akuntabel dan kolaboratif. Tahapan kegiatan kedua mendesain nomor antrian. Outputnya desain nomor antrian dengan nilai penguatan organisasi akuntabel dan kompeten. Tahapan kegiatan yang ketiga mencetak nomor antrian. Outputnya nomor antrian, nilai penguatan organisasi akuntabel. Tahapan kegiatan yang keempat mensosialisasikan pemberlakuan nomor antrian pasien kepada petugas resepsionis dan petugas pendaftaran. Outputnya dokumentasi saat dilakukannya FGD, nilai penguatan organisasi akuntabel dan kolaboratif. Kegiatan kelima berkaitan dengan visi Puskesmas Muara II, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. Jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu mengaktifkan kembali pusat informasi pasien atau resepsionis direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama, dan kegiatan selanjutnya mengaktifkan kembali petugas yang mengarahkan pasien ke ruang pelayanan direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua, dan tahapan kegiatan selanjutnya meninjau kembali SOP pelayanan pendaftaran untuk diaplikasikan akan dilakukan pada minggu ketiga. Jadwal kegiatan yang keempat menyediakan media informasi alur pelayanan pendaftaran dengan tahapan-tahapan kegiatannya akan direncanakan dilakukan pada minggu ketiga, dan selanjutnya kegiatan memberlakukan nomor antrian untuk pasien direncanakan akan dilakukan pada minggu keempat. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Saya meminta saran dan kritikan untuk perbaikan rancangan saya, baik dari penguji maupun coach dan mentor saya. Demikian pemaparan dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.